Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Baik anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Anak-anak, pada umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Nah, nanti kalian akan di sini belajar ya, bermain di luar, permainan, ambil benderanya ya. Nah, kalian nanti bisa bermain nih ya. Bisa bermain ambil benderanya nih di sini. Bagi siswa jadi 2 kelompok, masing-masing kelompok menempati lapangan dan beri di area yang ditentukan. Kemudian setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaga jangan sampai diambil lawan. Nah, saat peluit ditutup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. Nah, anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. Nah, apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit, meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. Nah, setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya ya. Nah, permainan berlangsung sekitar 15 menit. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Nah, sekarang itu kalian bisa coba ya. Kalian bisa coba nih di rumah ya. Oke, perhatikan nih. Perhatikan gambar di sini, Nak. Ini seorang anak nih, kepalanya tegak, tangan anak menggenggam nih. Kemudian bahunya santai tidak diangkat. Kemudian ini badannya tegap tidak bungkuk ya. Kemudian jangan angkat kakinya terlalu tinggi ya. Telapak kaki jatuh pada tumit bukan pada ujung kaki. Nah, seperti ini. Ya kan? Jadi telapak kakinya jatuh di tumit ya. Oke. Kemudian ujung kaki menghadap ke depan. Lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Oke ya, posisinya seperti ini, Nak. Kalian bisa praktek nih. Oke. Ini cara berlari yang baik ya. Kalau kamu ingin berlari yang baik seperti ini contohnya. Oke, anak-anak, itu bisa kalian lakukan di depan rumah ya. Di depan rumah, di halaman rumah. Nah, anak-anak, tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman. Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi kita dari panas matahari. Nah, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Yuk kita cari tahu. Nah, perhatikan di sini, Nak. Ada gambar nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya, ya kan? Ini untuk nanas ya. Kemudian bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas, ya kan? Nah, umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Nah, kemudian pohon pisang nih, Nak. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan, ya. Anak pisangan pohon yang disebut tunas ini, Nak. Ya kan? Lanjut. Nah, beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang maksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, berkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan berasal dari induknya, ya. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Oke, sekarang amati gambar berikut. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak?
Nah, ini tanaman apa, Nak? Namanya apa, yo? Iya, wortel. Nah, wortel berkembang biak melalui apa, Nak? Umbi akar, ya. Kalian tulis di sini. Ini namanya wortel, anak-anak. Berkembang biak melalui umbi akar. Nah, umbi akar merupakan bagian akar yang memiliki fungsi sebagai apa? Penyimpan cadangan makanan. Nah, fungsinya sebagai umbi akarnya sebagai bagian akarnya sebagai penyimpan cadangan makanan, ya. Oke, perhatikan lingkungan sekolahmu. Catat informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, kebetulan nih Ibu tulis di sini nih, contohnya cocor bebek. Ini cocor bebek anak-anak, ya. Bukan cocol bebek nih, salah ketik Ibu nih. Ini cocor bebek, ya. Maksudnya cocor bebek nih. Cocor bebek itu, ya kan? Oke, Nak? Cocor bebek ini berkembang biak dengan stek daun, anak-anak. Kalian tulis di sini stek daun. Ya. Kemudian keterangannya apa nih? Nah, stek daun itu merupakan vegetatif buatan. Ya. Kemudian apa nih? Tanaman nanas. Tahu nanas kan? Nah, berkembang biaknya dengan apa? Tunas. Nah, tunas apa termasuknya keterangannya? Vegetatif alami. Ya kan? Kemudian apa lagi nih? Pohon pisang ya di sekitar kita. Ada pohon pisang nih. Tahu kan pohon pisang? Cara berkembang biaknya dengan tunas. Termasuk vegetatif alami juga. Ya kan? Kayak anak-anak, ini ganti nih cocor bebeknya, Bu. Saya nggak mau cocor bebek, diganti dengan yang lain. Boleh. Ya, misalnya dengan tanaman bougainville, Nak. Ini ganti tanaman bougainville aja bagus. Itu berkembang biak bougainville itu dengan stek batang. Ya, dengan stek batang termasuk vegetatif buatan anak-anak, ya kan? Nah, ini cocor bebeknya dicoret aja sayang ya, diganti aja ini. Oke, diganti dengan tanaman bougainville deh, atau yang lainnya yang kalian suka. Nah, apa manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif? Ya, apa manfaatnya, Nak? Kalian tulis di sini. Manfaatnya adalah buah yang dihasilkan memiliki rasa yang sama dengan induknya. Kemudian apalagi, Nak? Dapat menyilangkan tanaman dan memperbaiki kualitas tanaman. Ya kan? Kemudian apalagi? Dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan sel gamet jantan dan betina. Kemudian dapat menghasilkan tanaman anakan yang serupa dengan induknya, anak-anak. Itu manfaatnya, ya. Oke, anak-anak, sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang yuk kita baca teks berikut. Tumbuhan sumber kehidupan. Ya, perhatikan bacaannya, anak-anak. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Nah, anak-anak, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, ya, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur. Kemudian dataran tinggi Alas, Aceh, dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Kemudian jenis tumbuhan dataran tinggi adalah ada teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Oke, anak-anak, sekarang isi diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Perhatikan, Nak. Tumbuhan, tadi judulnya tumbuhan sumber kehidupan. Apa sih ide pokok atau informasi ya? Ide pokoknya dalam bacaan tadi, paragraf 1 itu tentang apa? Yaitu ide pokoknya itu Indonesia adalah negara kepulauan. Kalian tulis di sini nanti. Indonesia adalah negara kepulauan. Oke. Kemudian di paragraf kedua ini kan kosong. Kalian isi ya.
Apa sih ide pokoknya? Ide pokoknya adalah dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, ya kan? Oke, yang ketiga apa nih? Paragraf ketiga, apa sih isi ide pokoknya? Ide pokok dari bacaan tadi, apa sih ide pokoknya? Ide pokoknya adalah wilayah pantai termasuk dataran rendah. Nah, nanti kalian tulis di sini ya, di paragraf 1, 2, 3, keempat, dan kelima juga diisi. Nah, anak-anak, baik, Indonesia ternyata memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Ya kan? Nah, bagaimana kita mensyukurinya? Ya, jadi kita harus selalu bersyukur atas semua karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.